Bentar sehari tok, sehari tok. Iya sing kono ya. Nim nomor induk mahasiswa ini saya berasal dari MTK coba diam dulu. Ini siap. Wes rapi ya? Wes rapi. 29 sih. Besok kita sudah ya, siap. Ikuti instruksinya Kodir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Astari. Nomor induk mahasiswa saya adalah 220410630114143. Saya dari LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. PPG PGSD kelas PPG PGSD 1 gelombang 2 tahun 2024. Saya akan melakukan video pembelajaran di SDN Tunjung Sera 1 Kota Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah sarapan apa belum? Sudah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu dipimpin oleh Kodir. Ya, silakan. Di tempat duduk siaga, kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Ya, ada tembok raksasa di Jakarta. Pernah lihat? Tidak pernah? Gak ada yang pernah. Oh, ada tembok raksasa di Jakarta untuk membendung air laut agar tidak masuk daratan. Coba nanti dicari ya. Oke. Yang kedua, apa yang terjadi jika es di kutub utara? Kamu tahu kutub utara? Ya, yang semua benuanya es. Ya. Tapi sekarang dia sudah mulai mencair. Terus kalau esnya kan batu ya, bentuk batu, sekarang sudah mulai mencair. Otomatis apa yang menjadi naik? Kalau sudah batunya mencair, terus akhirnya air permukaan laut akan apa? Akan naik, pintar, karena kutubnya sudah mencair. Nah, sekarang kita hubungkan dengan yang ada di Kota Malang. Sekarang sampai merasa enggak di Malang ini sering panas sekali? Ya. Ada yang tahu kenapa kok bisa panas ya? Karena pemakaian listrik terlalu banyak, jadi suhu meningkat. Memakai sepeda motor terlalu banyak, ya benar. Sekarang bukan, siapa pilih jalan kaki apa naik sepeda motor? Sepeda motor. Kalau naik sepeda motor banyak, akhirnya merubah iklim, merubah cuaca menjadi lebih panas. Ya. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai dampak pencemaran lingkungan terhadap pelestarian alam. Ya. Yang pertama kita mau main quiz. Ada 5 soal, satu kelompok jawab 1 soal. Oke? Mulai dari kelompok 1 dulu ya. Kita sepakat yang belakang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya. Kelompok 3, kelompok 4. Oh, kelompok 3 sini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4 tengah 5. Oke? Ya, kelompok 1 dulu ya yang jawab ya. Perhatikan pertanyaannya. Apa dampak dari pencemaran sungai? Ini untuk kelompok 1 saja ya. Ada 3. Air sungai menjadi jernih, ekosistem sungai terganggu, ikan bertambah banyak. Pencemaran. Ya, kita bahas pencemaran. Kelompok 1 siapa yang mau angkat tangan? Silakan. Farah? Apa Qadir? Apa jawab aja? Gak ada yang salah, kita sama-sama belajar. Yang mana? Apa? Ya Qadir, yang mana? B. Ekosistem sungai terganggu. Mari kita lihat benar apa salah. Nah, betul. Ekosistem air terganggu oleh pencemaran sungai. Ikan mati karena kekurangan oksigen. Ini banyak limbah-limbah, sampah. Akhirnya sungainya tidak jernih, jadi menyebabkan banyak ikan yang mati. Oke, kelompok 2. Dan selanjutnya nggak usah takut, tak apa. Kita sama-sama belajar, oke? Lanjut, kelompok 2. Apa dampak dari penebangan pohon secara berlebihan? Terjadinya banjir dan tanah longsor, hutan menjadi lebih luas, apa udara menjadi lebih segar? Ada namanya? Oh iya, pintar. Siapa namanya? Isti. Oke. Apa namanya? Apa jawabannya? Ya? Terjadinya banjir dan tanah longsor. Kita coba ya. Betul apa tidak? Nah, betul sekali. Kenapa kok bisa terjadi tanah longsor? Karena sudah tidak ada yang menjaga kekuatan tanahnya. Kalau sampai lihat mungkin yang pernah ke Santera, ke Pujon itu kan di payung sering longsor karena nggak ada pohon yang besar untuk menyangga. Kalau pohonnya kecil-kecil seperti tebu atau jagung itu kan hanya berapa tahun dan diambil, berapa bulan dan diambil. Nah itu yang buat longsor. Selanjutnya kelompok 3 ya, siap-siap. Apa akibat dari berkurangnya jumlah pohon? Kalau pohonnya berkurang
Ya, ini bisa dilewati. Ya. Tapi ternyata seperti ini. Oke. Disimpan dulu pertanyaannya. Kita lihat video yang kedua. Nah, nih sampai seperti ini. Padahal kalau sampai lihat jodipan, nah kan lewat jodipan ya. Kalau sampai lihat jodipan dari atas, itu sungainya dengan jarak rumahnya jauh sekali ya, enggak? Jauh. Bahkan masih ada tanah ya di sampingnya kalau waktu tidak hujan, ya kan? Ternyata ketika hujan sampai seperti ini, rumahnya orang sampai. Ya. Sekarang Bu Lia tanya, apa sih yang menyebabkan banjir bisa terjadi? Ayo, apa yang menyebabkan banjir bisa terjadi? Oh iya, siapa namanya nih? Farah. Banjir terjadi karena hujan sangat deras dan saluran air atau selokan tersumbat sampah. Jadi airnya meluap ke jalan dan rumah-rumah. Nah, benar apa enggak? Banjir itu karena selokannya tersumbat. Iya enggak? Kalau di sini aja wis daerah yang Hartono itu kalau waktu hujan banjir kan? Ya, banjir deras. Itu padahal jalannya lebar. Kenapa kok tidak bisa menampung airnya? Karena air hujannya lebih banyak daripada selokannya. Selokannya lebih sempit. Oke. Kalau kita sekarang tanya lagi, bagaimana cara mengatasi banjir? Ada yang bisa jawab? Bagaimana cara mengurangi banjir tadi? Oh ya, Kita harus menjaga dan merawat lingkungan sekitar. nah, merawat lingkungan sekitar dengan cara apa? Dengan cara apa? Menanam pohon boleh apa tidak? Boleh. Apa lagi? Kerja bakti boleh apa tidak? Boleh. Apa lagi? Membersihkan sorotan yang tersumbat? Boleh. Kalau membuang sampah di sungai
Di sebelah atas dibagi nama kelompok.
Semua maju ya, biar semua merasakan. Oke. Mau dari kelompok 5 dulu apa dari kelompok 1 apa acak? Acak. Oke. Acak. Kak, kelompok 3 sebetulnya yang paling siap. Mas Cina. Ya, Mas Cina. Mas Cina.
Oh ya, Farah. Apa? Harus menjaga dan merawat lingkungan sekitar supaya tidak rusak. Nah, merawat lingkungan sekitar supaya tidak rusak. Tapi dengan cara apa saja? Membersihkan lingkungan, bersihkan selokan, terus membuang sampah terutama ya, jangan membuang sampah di selokan karena menyebabkan banjir. Dan kalau bisa menggunakan berjalan kaki atau menggunakan sepeda jika bepergian secara dekat. Oke, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Oh iya, siapa namanya? Iya. Oh iya. Oke, apa namanya? Apa kebiasaan kecil yang paling penting dilakukan di rumah atau di sekolah agar kita bisa ikut melestarikan alam? Apa kebiasaan kecil yang bisa membuat kita ikut melestarikan alam? Yang paling kecil ya Pak, apa? Yang setiap hari sama lakukan. Tidak membuang sampah sembarangan. Jangan
Alhamdulillah.